Ya, selamat pagi. Di sini kita masih membahas 1.2.2, yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak ini nanti kita akan banyak menggunakan definisi nilai mutlak untuk menjawab soal-soal tentang persamaan nilai mutlak ini sendiri. Nah, untuk itu mari kita mengulang kembali definisi nilai mutlak ya. Oke, definisi nilai mutlak itu ketika di sini kita punya nilai mutlak dari X, maka kita punya dua kemungkinan, yaitu yang pertama, dia nilainya akan tetap jadi X gitu ya, dengan syarat X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 ini sendiri berarti artinya 0 dan bilangan positif. Ya. Logikanya begini, kemarin kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak, di mana nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, misalnya gini, ini nilai mutlak X ini nilainya adalah positif, maka dia akan tetap jadi positif. Ya, benar kan? Ini sudah sesuai. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana kalau misalnya di dalam nilai mutlak ini bernilai negatif? Sekarang misalnya begini, misalnya saya punya bilangan negatif 1 ya. Bagaimana cara negatif 1 ini biar jadi positif? Maka caranya pasti ini harus kita negatifkan. Jadi minus dari minus 1. Ya, minus dari minus 1, minus ketemu minus jadinya positif 1. Sehingga di sini misalkan nilai mutlak X ini di dalam nilai mutlak sini nilainya negatif, maka dia akan menjadi minus X. Tujuannya biar dia jadi positif begitu. Ini dengan syarat X-nya kurang dari 0. Ya, kurang dari 0 ini berarti yang bilangan negatif. Ya, inilah konsep atau definisi dari nilai mutlak. Untuk selanjutnya, bagaimana biar kita menyelesaikan persamaan? Mari kita ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal persamaan nilai mutlak. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak ya. Perintah soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari. Nah, nomor 1 ini Ibu punya soal, nilai mutlak 3X kurang 6 sama dengan 5. Ya, bagaimana untuk menentukan himpunan penyelesaiannya seperti yang tadi sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita banyak menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu ini ya. Nilai mutlak X itu punya dua kemungkinan, bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, lalu dia juga bisa kemungkinan yang kedua yaitu min X, di mana X-nya kurang dari 0. Nah, berarti ini kan berarti sama saja ini untuk yang bilangan positif ya. Lalu yang bawahnya ini untuk yang bilangan negatif. Bilangan positif, bilangan negatif. Nah, penyelesaiannya ini nanti akan ada dua, yaitu yang pertama untuk bilangan positif. Ya, untuk yang ini. Yang syarat pertama. Nah, untuk bilangan yang positif ini, cara penyelesaiannya gampangnya gini. Ini kan ada nilai mutlak dan nilai mutlak ini. Nah, untuk yang bilangan positif ini, kamu cukup menghilangkan nilai mutlaknya. Kalian tulis saja yang nilai di dalam nilai mutlak itu. 3X kurang 6 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Ini langkah untuk menentukan nilai X yang syaratnya yaitu bilangannya positif. Atau syarat yang pertama ini. Ya, caranya tadi ya, nilai mutlaknya dihilangin. Dari soal ini nilai mutlaknya dihilangin. Tulis saja 3X kurang 6 sama dengan 5. Selanjutnya kita tinggal menentukan nilai X-nya berapa, begitu ya. Maka kan ini berarti 3X saja. Ini kan sama dengan 5 ini tetap di ruas kanan. Lalu minus 6 ini pindah ke kanan, jadinya harus plus 6 ya. Berarti 3X sama dengan 11, maka X-nya adalah sama dengan 11/3. Kalau mau jadikan pecahan campuran bisa jadi 3, 2/3. Ini ya.
Nah, udah, ini kita ketemu nih. Jadi untuk bilangan yang positif itu maka nilai X-nya sama dengan 11/3 atau 32/3. Nah, sekarang coba kita buktikan, benarkah nilai X-nya adalah ini? Ya, ketika kita ganti nilai X-nya 11/3 ke soal awal, apakah benar dia itu sama dengan 5? Itu boleh. Seharusnya sih benar ya. Kalau mau dicek boleh. Berarti begini caranya mencek atau memeriksa. Nah, nilai mutlak 3, X-nya itu kamu ganti dengan 11/3 ya. Dikurangi 6. Apakah hasilnya 5? Begitu kan ya. Maka ini kita coba kerjakan. Berarti kan ini tetap nilai mutlak. Lalu ini kan 3 dikali 11/3. Ini 3 sama 3-nya kan boleh coret ya. Sisanya 11 dikurangi 6. Maka jadinya harga mutlak 11 kurang 5. 6 kan 5, maka harga mutlak 5. Harga mutlak 5 adalah 5. Oh, ternyata benar ya. Ternyata ketika X ini kita ganti dengan 11/3, hasilnya 5 gitu. Maka ini adalah penyelesaiannya. Oke. Yang berikutnya itu untuk bilangan yang negatif. Untuk bilangan yang negatif ya ini maksudnya. Nah, untuk yang bilangan negatif ini caranya begini. Kalau tadi yang dipositifkan, kamu cukup menghilangkan nilai mutlaknya. Nah, yang di negatif berarti kan kamu ini perlu negatifkan, buka kurung biasa ya, ingat ini buka kurung biasa, lalu isikan angka yang di dalam nilai mutlak itu 3x kurang 6 ya, sesuai dengan definisi ini harus min x. Anggap aja yang tadi ini 3x kurang 6 sebagai x-nya gitu. Maka di sini kalau untuk bilangan negatif perlu dinegatifkan. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan atau mencari nilai x-nya udah seperti biasa. Ini boleh begini ya. Berarti ini 3x kurang 6, 5 dibagi minus 1 gitu kan. Kan ini minus 5. Boleh ya, sama aja. Maka 3x sama dengan ini minus 5 tetap, ini minus 6 pindah jadinya plus 6. Lalu 3x sama dengan minus 5 tambah 6 itu 1. Maka x-nya sama dengan 1/3. Begitu ya. Sama kalau kalian mau membuktikan benar nggak sih ini x-nya itu 1/3. Sama kayak tadi langkahnya. Kamu ganti nilai x-nya dengan 1/3 berarti ya. Jadi ini 3, x-nya ini ganti dengan 1/3. Kamu membuktikan apakah ini sama dengan 5 gitu. Gini kan berarti sekarang kita punya nilai mutlak dari 3 kali 1/3 kan sama ya, 3 sama 3 coret sisa 1 kurangi 6 gitu kan. Maka nilai mutlak dari 1 kurang 6 kan minus 5. Nilai mutlak minus 5 sama dengan 5. Oh, ternyata benar. Berarti kita punya dua penyelesaian ya. Maka kalian boleh tulis HP-nya adalah 11/3 dan 1/3. Begitu. Oke, kita lanjut. Ini contoh nomor 2. Saya punya nilai mutlak 5 kurang X sama dengan 10. Sama perintahnya tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Kalau sudah terbiasa gitu mengerjakannya, maka ini langsung aja ya. Jadi untuk yang pertama, untuk bilangan yang positif, atau saya tulis lengkap, positif gitu ya. Nah, untuk bilangan positif ini sama sebenarnya. Ini cukup menghilangkan nilai mutlaknya. Jadi tinggal ditulis 5 kurang X sama dengan 10. Begitu ya. Sudah harus terbiasa. Selanjutnya kita cari nilai X-nya dari sini. Ya, ini kan minus X. Kita tujuannya mencari X. Ya udah nih kita pindah ini saja ke ruas kanan jadinya positif X ya. Selanjutnya berangkat ini 5 tetap di ruas kiri, 10-nya butuh pindah nih ke kiri jadi harus minus 10 begitu ya. Maka 5 kurang 10 maka jadi minus 5. Jadi ini artinya X sama dengan minus 5. Sudah dapatlah penyelesaiannya. Ya, seharusnya kalau misalnya tidak mengecek pun ini sebenarnya sudah jawabannya pasti benar gitu ya. Nah, yang berikutnya yang kedua untuk bilangan negatif. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, apakah saya boleh cuma mencari nilai yang untuk bilangan positif? Tidak ya. Untuk ini dua-duanya harus dikerjakan. Ya.
Nah, untuk bilangan negatif, harusnya masih ingat, jadi ini perlu diminuskan, berarti minus dari 5 kurang X sama dengan 10 gitu ya. Maka ini tinggal mencari nilai X-nya. Caranya ini berarti ini boleh gini ya, 5 kurang X tetap. Nah, ini 10 dibagi minus 1 yang di sini kan berarti jadi pasti minus 10 ya kan. Lanjutnya sama, kita ini tujuannya mencari X, maka minus X-nya ini pindahkan saja ke kanan jadi positif X. Selanjutnya ini kan 5 ya, tetap minus 10-nya perlu pindah ke kiri, maka jadi plus 10. Maka ketemulah nilai X-nya adalah 15. Maka untuk soal nomor 2 ini himpunan penyelesaiannya yaitu minus 5 dan 15. Oke, begitu ya.